Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada hari kedua Pertemuan Nasional Jaringan Penelitian HIV Indonesia. Pada tahun ini, Pernas JPHI secara khusus membahas terkait penelitian dan program-program HIV di masa pandemi COVID-19 dengan tema Akhiri AIDS, Cegah HIV untuk Semua. Baik, acara hari ini diselenggarakan oleh PWI-PT PPH bersama dengan Jaringan Penelitian HIV Indonesia melalui dukungan dari UNAIDS. Ya, perkenalkan saya Nidia, saya akan kembali menjadi host pada acara hari kedua ini. Dan sebelum acara dimulai, perkenankan saya menyampaikan beberapa informasi singkat terkait dengan teknis kegiatan. Pada sesi ini akan dimoderatori oleh Dr. Sandip Nanwani, MMSC, merupakan Program Officer untuk Adolescent Sexual and Reproductive Health di UNFPA, dan sebelumnya beliau telah mendapatkan beberapa gelar, diantaranya adalah gelar Bachelor of Arts di Biomedicine, dan gelar dokter dari Universitas Gadjah Mada. Beliau juga telah mendapatkan gelar Master of Medical Sciences di bidang Global Health dari Harvard Medical School. Dan tentunya beliau juga aktif sebagai aktivis, peneliti, serta anggota dan manajer di beberapa NGO atau LSM. Baik, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar saya persilahkan kepada Dr. Sandip. Ya, terima kasih Nidia untuk perkenalannya, dan kita hari ini beruntung banget kita ada 3 pembicara yang sangat-sangat luar biasa yang sebagai peneliti muda saya sangat mengagumi ketiga pembicara ini, walaupun mungkin beliau-beliau belum kenal saya siapa. Jadi kita mulai saja. Hari ini pembicara dapat waktu 15 menit untuk mempresentasikan kajian mereka. Lalu setelah 3 pembicara mempresentasikan kajian-kajian mereka, kita akan ada sesi diskusi selama 30 menit. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, mohon kalau ada pertanyaan bisa di chat saja, atau mungkin nanti bisa ditanyakan pada saat diskusi tanya jawab setelah ketiganya sudah presentasi. Saya akan perkenalkan pembicara pertama. Sepertinya pembicara pertama Prof. Dr. Pande Putu Janurangga. Beliau akan membicarakan tentang hambatan dalam penelitian HIV selama pandemi COVID-19. Beliau adalah profesor di Departemen Kesehatan Masyarakat dan Preventative Medicine, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Bapak Ibu bisa melihat pengalaman beliau melakukan penelitian banyak sekali dari studi pemberitahuan mitra, studi kohort pencegahan HIV/IMS di antara MSM, screening berbasis komunitas acak, untuk menyusui secara eksklusif, dan banyak yang lain. Jadi beliau itu sangat berpengalaman dalam bidang penelitian HIV, dan kami beruntung banget bisa mendengarkan pengalaman beliau melakukan penelitian HIV selama pandemi COVID. Prof, waktunya 15 menit. Silakan Prof bisa memulai presentasinya. Ya, makasih. Selamat pagi untuk kawan-kawan semua. Dan terima kasih Dr. Sandip atas perkenalannya. Dr. Sandip terkenal loh, saya tahu Dr. Sandip. Kita juga pernah ketemu. Ya. Mungkin Dr. Sandip ini yang malah lupa pernah ketemu saya. Gitu. Aktivis muda yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman panitia yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan pengalaman penelitian selama masa pandemi ini. Di layar sudah terlihat, Dr. Sandip? Sudah Prof, sudah terlihat. Oke. Saya merubah sedikit judulnya, jadi judul awal yang diberikan teman-teman adalah hambatan penelitian, tapi saya ganti menjadi tantangan penelitian. Karena saya pikir kalau hambatan itu membuat kita tertekan, jadi lebih baik tantangan itu membuat kita termotivasi untuk melakukan penelitian. Nah, topik diskusi kita ada 4 hal. Yang pertama, tema penelitian selama pandemi, tantangan yang harus kita hadapi, dan praktek baik yang mungkin
berdasarkan pengalaman kami meneliti dari Bali dan kemudian juga beberapa rekomendasi. Nah, secara garis besar tema penelitian selama pandemi tidak banyak berubah ya sebenarnya ya. Tentu saja tidak banyak berubah karena kita sudah punya agenda riset yang cukup established dalam bidang penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari bagaimana memperkuat kaskade perawatan HIV karena kaskade kita tidak terlalu baik, dan kemudian bagaimana membuat riset-riset yang berkaitan dengan aspek determinan sosial dari HIV dan juga lingkungan yang kondusif untuk penanggulangan HIV. Jadi saya kira agenda riset di bidang itu sudah sangat established, riset questionnya sangat baik, dan terus akan kita kerjakan sampai memang kemudian HIV ini tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Nah, kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul di masa pandemi. Nah, inilah yang kemudian cukup menarik dan cukup menantang sebenarnya untuk kemudian kita kerjakan. Karena kalau kita lihat kecepatan vaksinasi COVID-19, kemudian kepatuhan kita terhadap prokes, sepertinya pandemi ini akan masih berlangsung sampai 2022 ke depan. Mungkin paling cepat 2023 baru masalah COVID-19 ini akan relatif tertanggulangi, dan kemudian ke depan seperti yang banyak diestimasikan para ahli epidemiologi, ini akan menjadi endemi. Tapi artinya kita masih punya banyak waktu kemudian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan COVID-19 dan HIV. Nah, ini misalnya beberapa pertanyaan yang terkait dengan COVID-19 dan HIV. Yang pertama, apakah berbagai macam pembatasan yang berlaku selama pandemi itu mempengaruhi akses dan pemanfaatan instrumen dan layanan pencegahan serta pengobatan HIV dan IMS? Meskipun misalnya sekarang pembatasan sudah tidak terlalu ketat sebagaimana yang pernah kita alami di awal 2020 atau juga pernah di akhir 2020 atau kemarin ya ketika pertengahan tahun 2021. Tetapi dampak dari pembatasan tersebut harusnya masih dialami oleh beberapa dari teman-teman kita, dan itu menarik untuk kemudian kita telusuri. Jadi apa dampaknya pada misalnya rate dari infeksi HIV yang baru, dan kemudian juga pada keberhasilan pengobatan, termasuk tentunya pada kaskade HIV kita. Kemudian juga yang misalnya pertanyaan berkaitan dengan apakah ODA memiliki risiko lebih besar terpapar COVID-19. Ini meskipun sudah ada beberapa riset, tapi dalam konteks dan setting di negara kita tidak terlalu banyak riset di bidang ini. Jadi ini kalau ada donor atau ada teman-teman peneliti yang punya kesempatan untuk melakukan ini, saya kira akan baik. Kemudian jika terpapar, apakah memiliki risiko untuk MRS atau hospitalisasi dan kematian lebih tinggi dibandingkan yang tidak menderita HIV gitu misalnya. Data di beberapa negara, terutama dengan epidemi yang cukup meluas ya, misalnya di Afrika sudah mulai muncul ya, sudah banyak mulai dilaporkan. Tapi data dari negara-negara dengan epidemi yang terkonsentrasi seperti kita Indonesia tidak banyak dilaporkan. Mungkin ada 1-2 laporan dari Thailand, tapi tidak cukup signifikan mewakili apa yang terjadi atau konteks di negara-negara dengan epidemi terkonsentrasi seperti kita. Jadi ini juga masih menjadi pertanyaan yang menarik. Kemudian juga bagaimana mengembangkan layanan promosi, pencegahan, tes, dan pengobatan HIV dan IMS yang untuk sekaligus juga mengurangi risiko paparan COVID-19, tetapi tetap menjaga akses dan kualitas layanan. Jadi seperti yang kita ketahui, pembatasan tentu saja membuat dampak pada bagaimana cara kita mendeliver layanan HIV dan juga layanan IMS. Dan bagaimana tetap menjaga akses tetap baik, tetap terbuka, dan kualitas layanan tetap sesuai dengan standar di masa sulit ini. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan bisa kita jawab dengan penelitian operasional dan penelitian implementasi. Dan tidak banyak saya rasa yang melakukan penelitian ini ya. Jadi peluangnya masih sangat terbuka. Apalagi kalau kita tahu di masa depan sesuai dengan prediksi ya. Ini prediksi yang COVID-19 ini kan sebenarnya sudah prediksi jangka panjang ya. Kita sudah tahu kira-kira akan ada pandemi seperti ini. Dan kemungkinan untuk berulang dalam waktu yang lebih pendek itu semakin diyakini oleh para peneliti, terutama yang peneliti-peneliti di bidang penyakit menular ya. Sehingga ini tidak akan hanya, artinya pembelajaran yang akan kita hasilkan dari penelitian seperti ini tidak akan hanya kita pakai di masa pandemi COVID-19, tapi juga akan kita pakai lagi sebagai model, sebagai acuan ketika misalnya the next pandemi atau the next epidemi muncul. Kita sudah tahu bahwa kemarin ada MERS, ada SARS, ada COVID, jadi ada apa lagi? Jadi
sangat mungkin terjadi dengan mobilitas yang tinggi, kepadatan penduduk yang tinggi. Jadi kita harus bersiap. Jadi penelitian-penelitian untuk menyiapkan diri, membuat layanan yang baik tetapi juga aman, tapi kualitasnya terjaga, itu akan jadi tantangan di masa depan. Kemudian juga bagaimana dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19 pada ODA. Kita tahu ada long COVID ya, dan sekarang sudah mulai banyak dilaporkan dampaknya terutama pada kelompok lansia. Nah, bagaimana dengan ini pada ODA? Kita belum tahu. Bahkan kita juga belum punya data yang cukup baik tentang berapa sih infeksi COVID pada ODA kita Indonesia itu yang sudah terlaporkan. Nah, kita nggak punya banyak data tentang hal ini. Dan kalau kemudian dampak jangka panjangnya bagaimana? Long COVID ini seperti apa dampaknya pada orang dengan HIV? Orang dengan HIV dan dengan ARV. Nah, itu bagaimana dampaknya? Jadi ada banyak peluang penelitian, ada banyak pertanyaan penelitian yang tujuannya tentu saja selain menjawab curiosity, keingintahuan kita, tetapi juga akan berkontribusi pada pelayanan dan peningkatan kualitas layanan HIV/AIDS di Indonesia. Nah, ini adalah gambaran peta dampak COVID-19 pada epidemi HIV. Jadi ada banyak hal untuk merangkum apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ada berkaitan dengan faktor risiko, dampak ekonomi, dampak psikologi, dampak biologi, dampak sosial, dan juga dampak kesenjangan terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Sekali lagi saya ulangi, kita punya banyak pertanyaan di kepala yang kemudian menjadi masalah adalah selama pandemi bagaimana mengerjakan ini dengan baik, dengan efisien, dengan efektif, dengan pendanaan yang seringkali terbatas. Nah, ini adalah tantangan yang saya pikirkan ya, Kita belum punya banyak pengalaman ya, karena memang pandemi berlangsung sangat singkat kan, ini kurang dari 2 tahun. Tetapi berdasarkan apa yang saya alami pribadi dan juga teman-teman yang kami di pusat studi, saya rasa ada 1, 2, 3, 4, 5 hal ini yang menjadi tantangan utama kita dalam melaksanakan penelitian di masa pandemi. Yang pertama, kebijakan pembatasan. Yang kedua, prosedur untuk mengurangi risiko paparan COVID-19. Yang ketiga, pengembangan kapasitas SDM dan supervisi serta monitoring pelaksanaan. Yang keempat, pengelolaan teknologi informasi, dan yang kelima, pembiayaan. Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, kebijakan penanggulangan COVID-19. Jadi kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri ya, karena selama masa pandemi itu berubahnya cepat sekali. Kemarin sudah ada desas-desus setelah tanggal 20 akan ada pembatasan yang cukup ketat ya. Tapi ternyata berubah, pembatasan itu kemudian tidak berlaku seperti yang kita bayangkan. Jadi kebijakan itu sangat cepat berubahnya. Nah, dan selama pandemi itu sifatnya tentu saja membatasi pengumpulan orang, membatasi pembukaan tempat umum, termasuk juga tempat-tempat pelayanan kesehatan, pembatasan dan persyaratan perjalanan, penerapan prokes, dan levelnya itu dari pusat, dari Jakarta sampai ke tingkat desa. Misalnya untuk di Bali itu ada namanya Satgas Penanganan COVID-19 di level desa. Desanya ada 2 di Bali, desa dinas dan desa adat. Keduanya bisa punya kebijakan yang berbeda. Jadi tiap desa bisa punya level pembatasan atau restriction yang berbeda. Ini sangat menjadi tantangan ya bagi kita dalam melaksanakan penelitian-penelitian yang sifatnya lapangan ya. Di lapangan, penelitian yang sifatnya di lapangan, field study, survei, penelitian implementasi, penelitian operasional di lapangan. Ini menjadi tantangan yang luar biasa yang harus kita perhatikan. Jadi mau tidak mau kita harus terus membuka telinga, membuka mata terkait kebijakan yang berlaku sekarang, apa yang dibatasi, sampai kapan, di mana. Kemudian juga yang berkaitan dengan prosedur pengurangan risiko. Jadi selain pembatasan, kita juga harus memastikan pelaksanaan penelitian itu aman dari risiko paparan COVID-19. Jadi bagaimana kita harus menambah prosedur di tempat pelayanan, baik untuk pelayanan pencegahan maupun pengobatan. Penelitian lapangan itu kan sering dilakukan di setting yang agak tertutup ya. Meskipun kita sebut penelitian lapangan, tapi dalam konteks HIV sering kita lakukan di tempat yang tertutup, di kamar kos, di lokasi, di tempat-tempat yang sifatnya lebih private ya, karena kita berhubungan dengan teman-teman dari populasi kunci. Stigma dan diskriminasi yang masih cukup tinggi di tengah masyarakat membuat kita harus melaksanakan penelitian lapangan di setting yang agak tertutup. Dan itu tentu saja dalam masa pandemi adalah risiko. Jadi kita harus menambah prosedur ya, bagaimana menambah prosedur pengurangan risiko COVID. Kemudian juga ada pengurangan dan perubahan waktu layanan ya. Misalnya dalam penelitian
dengan setting klinik, entah di puskesmas atau di private klinik, seringkali kita, terutama ketika case naik ya, ketika wave ini COVID-19 meningkat, maka seringkali terjadi pengurangan dan perubahan waktu layanan. Dan penelitian juga harus menyesuaikan. Kemudian juga pengurangan kapasitas layanan. Jadi misalnya menerima pasien sehari 100, kemudian selama pandemi kita harus mengurangi di bawah 20 atau bahkan di bawah, atau sangat terbatas dengan perjanjian misalnya. Dan ini tentu saja membuat kita harus cukup adaptif ya, terutama pada penelitian dengan setting rekrutmen di fasilitas pelayanan kesehatan. Juga perubahan pada pemenuhan logistik layanan. Misalnya kami sempat di tahun 2020 kemarin ketar-ketir karena ketika ada pembatasan sosial berskala besar, maka pengiriman logistik dari Jakarta ke daerah dan kemudian dari kami Bali ke daerah-daerah lain itu menjadi terhambat. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan kita carikan solusi. Kemudian juga yang berkaitan dengan SDM penelitian. Jadi bagaimana kita harus menyesuaikan mekanisme pelatihan ya, dan terutama adaptasi daring ini, pelatihan online ini. Di satu sisi ini memberikan pembelajaran yang baik karena kemudian kita menjadi cukup adaptif dengan teknologi baru, tetapi ini juga mengurangi interaksi sosial ya. Tidak sebaik mekanisme pertemuan daring, mungkin karena kita baru, tidak sebaik mekanisme pertemuan atau pelatihan secara offline berdasarkan pengalaman saya. Tetapi justru di sini tantangannya, kita harus berusaha menyiapkan modul secara lebih komprehensif, lebih jelas, kemudian menyiapkan materi yang bisa dibaca dalam waktu singkat, tapi kemudian bisa dimengerti, dan kemudian bagaimana menyesuaikan agar pelatihan dengan menggunakan Zoom atau Webex atau perangkat lain itu bisa berjalan dengan smooth ya di tengah keterbatasan peralatan yang kita punya. Biasanya sih di sisi yang menerima pelatihan, teman-teman yang menerima pelatihan biasanya memiliki keterbatasan tools dalam atau instrumen ya, tools atau instrumen untuk secara maksimal bisa memanfaatkan fasilitas Zoom. Beberapa teman masih pakai HP misalnya ketika pelatihan, itu kan layarnya kecil. Kemudian bagaimana penyesuaian mekanisme supervisi lapangan. Kita nggak bisa terlalu sering turun ke lapangan seperti dulu, sehingga mekanisme penyesuaian supervisi ini harus dilakukan dengan mekanisme online sebagian besar. Nah, kita harus mengembangkan sistem itu. Juga adaptasi terhadap sistem monitoring rekrutmen. Jadi misalnya pada penelitian yang mengandalkan rekrutmen lapangan, itu mekanisme monitoring kemajuan rekrutmen dan pengumpulan data terutama yang harus kemudian dirubah ke sistem daring itu juga harus kita perhatikan. Bagaimana kualitasnya, apa sih kecepatan internet di tempat itu, apakah kemudian bisa dilakukan secara offline kalau terjadi gangguan dan macam-macam. Ini penting untuk kita perhatikan. Juga adaptasi evaluasi kinerja personil lapangan maupun klinik ya. Kalau dulu kita punya mekanisme supervisi yang sering, maka kita bisa mengevaluasi kinerja secara lebih baik dan kemudian melakukan adaptasi jika ada masalah atau ada perubahan. Nah, sekarang bertemunya menjadi lebih jarang, supervisi menjadi berkurang, sehingga kita harus mengembangkan instrumen evaluasi kinerja personil lapangan maupun klinik secara lebih adaptif dengan teknologi informasi yang ada. Nah, ini tantangan baru buat kita. Juga ya adaptasi prokes pada semua personil penelitian. Bagaimana meyakinkan teman-teman tetap bekerja dan patuh pada prokes, bukan membuat penelitian menjadi tambahan faktor risiko bagi teman-teman di lapangan. Kemudian pengelolaan teknologi informasi. Tapi kita termasuk bangsa yang dianggap cepat ya mengadopsi teknologi. Saya nggak tahu, kemarin ada survei di antara beberapa negara, Indonesia rupanya termasuk negara di mana masyarakatnya sangat cepat mengadopsi teknologi informasi. Nah, tetapi ini tetap menjadi tantangan ya bagi kita ya, terutama terkait dana ya, sangat mahal ternyata ya. Pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan itu tidak bisa dilakukan dengan cepat umumnya, kemudian membutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul baik, terlatih, dan yang baik dan terlatih itu biasanya mahal biayanya. Dan kemudian tidak hanya sistemnya ready, tapi juga harus diadaptasi oleh personil penelitian. Jadi semua personil itu harus siap dengan teknologi itu ya, bisa menggunakannya. Dan yang sering juga kemudian menjadi masalah adalah pemeliharaan, karena biasanya anggaran yang kita punya untuk pengembangan IT itu terbatas, habis untuk pengembangan, tapi kita seringkali lupa menyiapkan pemeliharaan. Nah, ini menjadi kendala ya, karena ini rentan terhadap infiltrasi serangan cyber gitu ya, atau kemudian juga ya kemarin ya kebakaran di gedung Pusdatin. Nah, itu untungnya kami menyewa server untuk beberapa penelitian kami itu di Singapura. Nah, itu sehingga tidak terjadi masalah gitu ya, dengan data yang kami miliki. Kemudian juga
bagaimana mengevaluasi sistem informasi yang kita miliki secara reguler, sehingga apakah kita perlu lakukan perbaikan, adaptasi, dan juga mungkin pergantian atau perubahan. Nah, ini harus kita pikirkan. Juga keberlanjutan pemanfaatan. Nah, biasanya kalau dalam penelitian kita mengembangkan sistem informasi mahal, biaya pemeliharaan tinggi, tapi setelah penelitian dipakai apa? Apakah akan berhenti begitu saja? Misalnya kita mengembangkan sistem SMS, atau kita mengembangkan sistem website, atau sistem berbasis aplikasi untuk pengumpulan data. Kita kembangkan, setelah itu selesai, dipakai atau tidak setelah itu. Atau penelitian selesai, sistemnya juga bubar. Nah, ini kan tidak kita harapkan sebenarnya. Jadi sebaiknya kita mengembangkan sistem yang berkelanjutan, yang tidak sekali pakai kemudian dibuang. Yang terakhir, pembiayaan. Nah, di tengah tuntutan tadi, berbagai macam tantangan tadi, justru pembiayaan itu agak berkurang, atau bahkan dihapus gitu, karena tidak dianggap prioritas utama selama masa pandemi. Fokus orang memang lebih banyak pada pengurangan risiko COVID-19, sehingga ada pengurangan atau penghapusan biaya penelitian. Akibatnya kita harus melakukan restrukturisasi unit biaya untuk yang berkaitan dengan perubahan protokol dan kegiatan. Dan ini sangat menantang kita semua. Jadi misalnya kalau penelitian dengan dana Kemenkes atau penelitian dengan dana Global Fund gitu misalnya, kita tidak bisa membayarkan uang pulsa, itu sangat menantang ya. Di satu sisi kita harus melatih teman-teman secara daring, tetapi kemudian kita tidak bisa membayarkan biaya pulsa. Nah, ini luar biasa proses yang dibutuhkan untuk merestrukturisasi anggaran sehingga pelatihan supervisi tetap berjalan di tengah berbagai macam aturan yang menghambat ya. Karena aturannya tidak bisa cepat adaptif ya. Karena memang prosesnya berlangsung sangat cepat. Kemudian juga kesulitan dalam pemanfaatan anggaran yang berkaitan dengan perubahan jenis kegiatan dan kebutuhan untuk patuh pada regulasi, itu yang saya maksud tadi. Yang terakhir tentu saja waktu penggunaan anggaran. Seringkali di masa pandemi waktu berlangsung sangat cepat. Nah, justru karena perubahan ke daring, semua orang membuat kegiatan dengan seenak perutnya. Artinya kalau dulu orang masih mengkonfirmasi, sementara di masa pandemi ini orang menganggap kita bisa bertemu dengan cepat, dengan mudah karena sistem online, dan justru kemudian membuat waktu pelaksanaan kegiatan itu menjadi seringkali pendek gitu. Dan kita harus menyesuaikan dengan tanggung-jawaban anggaran dan lain-lain. Jadi ini tantangan yang luar biasa dari sisi administrasi pelaksanaan penelitian di masa pandemi. Nah, sehingga mau tidak mau para peneliti dan timnya, atau bahkan juga pusat-pusat studi itu harus melakukan adaptasi. Jadi bagaimana merubah kebiasaan di masa penelitian pra-COVID-19 kemudian menjadi penelitian yang bisa kita adaptasi, entah sistemnya, entah pertanyaannya di masa COVID-19 ya, saat dan pasca. Dan saya rasa kerangka berpikir ini bisa kita gunakan ya, bahwa kita harus punya pengetahuan yang cukup untuk bisa melakukan adaptasi. Jadi pengetahuan tentang pengembangan sistem informasi misalnya, pengetahuan tentang regulasi yang berlaku misalnya, pengetahuan tentang ide, topik, pertanyaan penelitian misalnya. Kita juga harus punya value yang saya maksud dengan value ini manfaat atau benefit. Jadi bagaimana kita mempersepsikan benefit dari adaptasi atau perubahan atau sistem baru yang kemudian kita jalankan. Dan tentu saja kemudian harus ada rules, ada aturan yang mendukung, aturan di level organisasi penelitinya sendiri dan juga aturan di donor misalnya, atau juga aturan di tempat atau di setting penelitian. Ini model lain yang bisa saya gambarkan. Jadi misalnya juga keberhasilan adaptasi ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau di internal ya motivasi internal tim untuk melakukan adaptasi dan juga kemauan atau pemahaman penelitian yang sifatnya multidisiplin ya. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini dengan berbagai pertanyaan tadi dan juga kebutuhan adaptasi, kita butuh tim yang bukan hanya dari sektor kesehatan tapi juga dari berbagai sektor. Misalnya yang paling krusial teman-teman dari IT, information technology. Nah, ini menjadi sangat penting ada di tim kita untuk menyesuaikan kebutuhan sistem yang kita akan lakukan. Nah, kalau eksternal ya dukungan kebijakan dari Kementerian Kesehatan misalnya. Ya, karena penelitian HIV banyak berhubungan dengan penelitian kesehatan. Dan dukungan donor tentu saja. Jadi kalau donornya kaku atau donornya tidak adaptif dan anggarannya betul-betul harus misalnya digunakan atau yang direncanakan sesuai dengan sebelum pandemi, padahal kita sekarang berlangsung di masa pandemi, ini akan sulit sekali. Jadi dukungan donor menjadi sangat penting untuk bisa merubah atau melakukan adaptasi secara lebih cepat. Dan yang terakhir tentu saja dukungan stakeholder yang terkait penelitiannya. Ada stakeholder lapangan terutama yang
kemudian bisa mengerti tantangan yang kita hadapi dan mau ikut berubah bersama dengan perubahan yang kita lakukan. Nah, ini sudah mendekati akhir. Kemudian penelitian-penelitian apa saja yang sudah kami kerjakan selama pandemi, yang kemudian dalam tanda kutip berhasil kami lakukan proses adaptasi internal lah, untuk kemudian membuat penelitian ini bisa tetap terlaksana. Nah, sebenarnya ini saya contohkan, mungkin ada lebih banyak dari ini ya sebenarnya, tapi yang kecil-kecil ya. Nah, ini yang cukup besar, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 penelitian besar yang kami lakukan selama masa pandemi COVID-19. 4 penelitian di atas yang itu direncanakan sebelum pandemi. Jadi sudah direncanakan sebelum pandemi, tapi dilakukannya di masa pandemi. Kalau yang terakhir ini yang K-pop memang kita lakukan selama pandemi. Jadi direncanakan dan dilakukan juga dieksekusi selama pandemi. Nah, teman kita itu adalah studi yang OFT, oral fluid test pada pekerja seks perempuan, community based testing, itu randomized control trial, RCT, direncanakan sejak tahun 2018 bahkan, dan kita eksekusi di tahun 2020. Nah, itu melakukan penyesuaian yang luar biasa pada protokol dan juga cara pelaksanaan kegiatan penelitian. Kemudian support studi notifikasi pasangan, ini didanai oleh WHO. Penelitiannya sudah sejak tahun 2019, direncanakan di tahun 2018, berlangsung 2 tahun, 2019-2020. Jadi 1 tahun kita lakukan di masa sebelum pandemi, 1 tahun kemudian setelah pandemi. Jadi kita harus melakukan penyesuaian atau adaptasi di tahun kedua. Kemudian penelitian pria studi. Pria studi itu adalah penelitian kohort ya, kohort pada HIV negatif MSM, laki-laki yang seks dengan laki-laki. Itu kita rekrut yang HIV negatif, kemudian kita ikuti perjalanannya setiap 3 bulan. Kita lakukan tes HIV dan juga tes IMS, dan juga survei-survei yang berkaitan dengan perilaku dan sosial determinan of health. Ini sudah berlangsung, sudah kita rencanakan dari tahun 2018. Ini lama sekali persiapan studinya karena memang ini studi yang relatif baru di Indonesia ya. Kita rasanya ini kohort HIV negatif pertama di Indonesia yang kita punya. Kemudian mulai rekrutmen itu di 2020 pas pandemi itu. Di 2020 itu kita hampir nggak jadi ngerekrut tuh, agak ragu-ragu jadi itu enggak. Kita melakukan asesmen sampai penilaian risiko karena kan harus kontak cukup erat ya antara klinisi, teman-teman di klinik, dan juga yang berperan serta dalam penelitian ini, teman-teman penjangkau lapangan yang merekrut, bagaimana agar betul-betul aman dari COVID-19. Dan kita startnya pada saat kondisi COVID juga bukan tidak rendah ya, sedang lumayan itu di Bali. Waktu itu tahun 2020 akhir itu. Nah, jadi ini sedang berlangsung prosesnya juga sampai sekarang, dan kita terus selalu memperhatikan prokes di level klinik, memperhatikan kebijakan pemerintah, sehingga proses rekrutmen dan follow-up berjalan aman. Kemudian juga MR studi, jadi medical review study itu, dan prepare ini didanai campur-campur, didanai dari dana UNUD dan juga didanai dari DFED. DFED mendanai lewat semacam seed grant ya, dana apa istilahnya, dana benih gitu, dana benih seed grant. Jadi kita menyiapkan sistem medical record yang terintegrasi antar klinik. Jadi bukan hanya satu klinik, tapi antar klinik primary care, yang tujuannya untuk memaintain kohort baik retrospektif maupun prospektif itu di masa depan. Sehingga studi bisa, artinya gini, kita menyiapkan klinik itu selain untuk pelayanan, tapi juga untuk memaintain data kohort. Jadi penelitian nanti apapun bisa dilakukan, karena kohortnya sudah jalan, sudah lengkap, jadi penelitian apapun bisa masuk ke klinik itu. Nah, itu namanya MR Study Prepare. Ini sedang berlangsung juga prosesnya, jadi ada FGD, ada pertemuan, ada macam-macam dilakukan di sana. Nah, ini dilakukan di masa pandemi, dan kita harus menyiapkan studi betul-betul aman, ya, pemilihan tempat, kemudian pembatasan orang yang harus bisa berkumpul dalam ruangan, pengembangan sistem informasi yang berbasis internet, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah K-pop study. K-pop study ini tahun 2020 kemarin. Ini studi dampak pandemi pada populasi kunci. Ini survei ya. Ini survei. Nanti saya jelaskan. Ini saya gambarkan sedikit tentang RCT kami di tahun 2020 kemarin di 23 kabupaten kota. Dilakukan pas di masa pandemi dengan PSBB di mana-mana, pembatasan sosial berskala besar di mana-mana. Tapi berhasil juga ya. Tinggal 5 menit ya, Prof. Waktunya tinggal 5 menit. Oke, makasih banyak Dr. Sanjit. Jadi dengan berbasis kerangka kerja value, knowledge, dan rules ini, kami mencoba mengemas penelitian itu dengan berdiskusi dengan semua stakeholder yang terlibat. Bagaimana komunitas
kita lakukan campaign dengan sosial media, campaign melalui teman-teman LSM, NGO, CBO untuk mengkampanyekan OFT ini. Kemudian kita juga mengemas kampanye kita untuk mentarget persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemudahan interpretasi, mengenerate kebutuhan dan mengurangi hambatan dalam akses. Kita juga memperhatikan regulasi, tentu saja berbagai peraturan kementerian yang memang sedikit menghambat, tapi kemudian dengan berbagai pendekatan yang kami lakukan ke Kemenkes dengan persetujuan juga dengan bantuan dari teman-teman UNFPA, ini kemudian bisa terlaksana. Jadi ini adalah contoh dari sistem yang kami gunakan waktu itu. Jadi kita menggunakan sistem penjangkauan secara daring. Kita mengembangkan sistem penjangkauannya. Jadi ini contoh ya. Kemudian yang di kanan juga contoh saja, ini tidak real ya. Ini contoh saja. Ini contoh yang kita gunakan untuk pelatihan ya. Bagaimana formulir itu diisi dan bisa diakses oleh teman-teman PL. Jadi kita mengembangkan platform digital waktu itu untuk penjangkauan, untuk rekrutmen, pengumpulan data, bahkan sampai pengiriman kit. Jadi teman-teman bisa memesan, kita kirimkan lewat Gojek waktu itu. Kemudian yang ini yang saya bilang tadi pria itu, yang studi kohort HIV negatif itu. Jadi bagaimana kita mengembangkan platform pengumpulan data dengan Klapia namanya. Jadi itu berbasis aplikasi yang bisa digunakan di Android maupun di iPhone. Formnya itu kita install di tablet, kemudian kita letakkan di klinik. Di tiap klinik kita lengkapi dengan tablet. Jadi proses rekrutmen, penelitian, pengambilan data itu semua di tablet tersebut. Dan terhubung dengan dashboard kita, server kita di CPHI. Ini yang K-pop survei kemarin, jadi survei online dampak pandemi COVID-19. Ini kita kerjasama dengan PPH Atmajaya untuk penelitian ini juga. Sedang proses satu manuskripnya sedang proses publikasi. Ya, mudah-mudahan lebih banyak publikasi lagi yang muncul dari penelitian ini. Nah, ini untuk kesimpulan saja. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, tapi paling tidak saya ingin mengatakan bahwa pandemi COVID-19 itu membawa tantangan pada agenda penelitian HIV di Indonesia. Ya. Bukan hambatan saya kira, tapi tantangan. Sesuatu yang harus kita justru hadapi dan kemudian kita kerjakan. Ya. Baik pada penelitian yang sudah direncanakan, yang sedang kita lakukan, dan akan dikembangkan. Nah, sehingga kita butuh adaptasi yang cepat. Ya. Diperlukan adaptasi yang cepat agar kondisi pandemi tidak justru menghambat inovasi, tapi justru membuat atau memunculkan inovasi. Yang kemudian berkontribusi baik pada penanggulangan HIV/AIDS dan juga penanggulangan COVID-19. Adaptasi ini akan membutuhkan pengetahuan kita bersama, komitmen dan juga dukungan dari segala pihak yang berkepentingan. Dan saya kira kita perlu wadah untuk saling belajar dalam upaya mengembangkan inovasi dan penelitian di masa pandemi. Nah, saya kira apa yang sudah dilakukan PPH sekarang, mengorganisir Pernas ini, jaringan penelitian HIV ini sangat baik, dan saya sangat apresiasi ini dilakukan oleh PPH Atmajaya setelah kemarin juga melakukan penelitian, melakukan conference yang cukup besar terkait HIV dan aging ya. Jadi ini inovasi-inovasi yang sangat baik dan saya mendukung itu. Saya kira itu Dr. Sandip apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga sehat selalu semua. Terima kasih Prof atas paparannya, dan kita belajar banyak sekali. Ternyata banyak sekali tantangan untuk melaksanakan penelitian HIV dalam masa pandemi ini, dari segi metodologi, pembiayaan, penggunaan informasi teknologi, banyak sekali tantangannya, tapi juga banyak sekali praktek baik yang tadi sudah diuraikan juga oleh Prof. Mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa ditaruh dulu atau ditaruh di chat dulu, nanti kita diskusikan pada saat sesi tanya jawab. Kita beralih ke pembicara berikutnya. Pembicara berikutnya adalah Dr. Rudy. Dr. Rudy SP spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis infeksi, PhD. Beliau akan membicarakan tentang arah dan situasi penelitian HIV di masa depan, topik yang sangat menarik, Dok. Dan beliau adalah salah satu anggota panel ahli dalam HIV Kementerian Kesehatan.
Beliau juga ketua tim penanganan HIV di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Beliau adalah ketua Perhimpunan Pengendalian Infeksi Indonesia dan beliau adalah kepala Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi Departemen Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Topik yang sangat menarik, Dok, dan kami berikan waktu 15 menit untuk memaparkan kajiannya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Sandep. Salam kenal juga. Nama saya Rudi Wisaksana. Saya izin share screen. Baik, terima kasih. Saya mendapat tugas untuk menceritakan. Ya, ini mungkin sebagian besar juga merupakan pendapat pribadi. Jadi mungkin bisa dikritisi nanti apakah betul gitu ya apa yang saya pikirkan tentang arah dan situasi penelitian HIV di masa depan di Indonesia. Tapi saya juga mengambil beberapa perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi. Sebelumnya tentu saya mengucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam sehat. Baik, saya akan mulai. Jadi saya rasa situasi kita semuanya kita sudah tahu. Ini mungkin hanya sedikit refleksi saja ya sebelum kita masuk ke materinya. Kalau kita bandingkan 2 hari ini kita membicarakan tentang COVID dan HIV, kira-kira apa sih yang berbeda gitu ya, dan kenapa COVID kok kita sudah mengexpect ada ending strateginya 2022 atau tadi Prof. Pandey bilang mungkin 2023 gitu ya, sedangkan HIV ini udah lama sekali, padahal kalau kita lihat profilaksis kita punya ya, kita punya PEP, kita bakal punya PrEP sebentar lagi, antiviral kita jelas punya dibandingkan dengan dengan COVID yang tidak punya antiviral. Tapi dengan vaksin saja kelihatannya COVID sudah bisa merencanakan untuk ending strategi kita ya, sedangkan kita memang kelemahannya mungkin tidak punya vaksin. Ini mungkin hanya sebagai refleksi saja. Kita tahu di Indonesia ini juga mungkin data yang tidak terlalu penting ditampilkan karena sebagian besar pasti teman-teman sudah tahu bahwa kita masih dianggap sebagai negara yang pertumbuhannya paling tinggi ya, prevalensi nasional yang dilaporkan kemarin adalah 0,26%. Dan kalau kita lihat ini juga modal kita, jadi sudah banyak sekali provinsi yang mungkin jumlah HIV-nya banyak ya, Jawa, Bali, dan Papua. Kemudian kita punya target 95 pada tahun 2030. Kita tahu juga cascade-nya tadi juga diceritakan bahwa kita cascade-nya kurang baik ya untuk mencapai itu. Jadi kelihatannya kita perlu bekerja sangat keras untuk mencapai 95 ini pada tahun 2030 yang kira-kira hanya 9 tahun lagi ya. Tapi kita juga punya modal penting bahwa test and treat sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2018, di mana semua orang begitu positif itu bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik, malah bisa dibilang ya pada saat ini. Ini paper yang dirilis juga oleh Prof. Pandey. Kita lihat bahwa memang kaskade kita ini banyak bocornya gitu ya, dan terutama pada populasi resiko tinggi yang kita sebut key population itu juga banyak sekali kekurangannya. Jadi artinya kita perlu banyak sekali melakukan intervensi untuk meningkatkan cakupan kita, cakupan tes, cakupan yang mendapatkan ARV. Padahal kita sebetulnya semuanya sudah punya gitu ya. Kita sudah punya obat, kita sudah punya tes ya. Berbeda dengan COVID misalnya, obat tidak punya ya, misalnya seperti itu. Ini kalau saya rujuk dari dokumen nasional ya, kalau lihat saya SRAN yang disusun juga oleh Prof. Pandey, ini saya masukkan ke word cloud ya. Kalau kita lihat, mohon maaf, memang kata sambungnya jadi akibatnya saya belum bisa hilangkan ya, saya belum bisa bilangkan stop word-nya. Tapi kalau kita lihat, kata yang paling banyak itu adalah pelayanan kesehatan, kemudian penanggulangan ya. Sedangkan penelitian nih kalau teman-teman bisa lihat itu sedikit sekali ternyata ya, maaf Dr. Pandey ya. Prof. Pandey. Jadi penelitian itu hanya ditulis kira-kira 25 kata dari jumlah kata di SRAN ini ya.
jadi hanya 25 kata. Tapi kalau kita lihat kata-kata itu, kata belakangnya apa gitu ya, itu yang paling banyak muncul adalah strategi, intervensi, implementasi, operasional gitu ya, komunitas kolaboratif. Jadi kelihatannya ini yang diharapkan dari SRAN. Jadi penelitian-penelitian yang strategis ya, yang penelitian-penelitian yang intervensi, dan juga seperti juga disebutkan oleh Prof. Pande, jelas sekali bahwa kita memerlukan banyak penelitian-penelitian implementasi dan operasional yang juga kolaborasi ya, dan juga ada masalah tentang diseminasinya tadi. Jadi setelah hasil penelitiannya selesai, kemudian apa yang harus dilakukan karena proyeknya selesai, dan itu yang menjadi masalah mungkin ya di penelitian-penelitian kita selama ini. Ini kalau kita lihat Global Research Agenda dimuat di jurnal internasional pada tahun 2018, ini juga hampir sama, mungkin dikumpulkan ada respondennya dari 323 orang dari 67 negara ya, dan kalau kita lihat di sini memang top 5 priority-nya masih sama tentang testing, treatment, dan service delivery. Jadi kira-kira itu yang menjadi pokok dari penelitian-penelitian kita di masa depan gitu. Jadi bagaimana caranya melakukan testing lebih baik, tesnya sudah ada gitu ya, tapi bagaimana strategi untuk memperbaiki metode testing ya, atau bagaimana cara mendapatkan hasil yang cakupan yang baik dan sebagainya. Begitu juga dengan treatment, bagaimana caranya memberikan treatment yang lebih baik, service delivery seperti itu. Jadi kelihatannya memang fokus penelitian kita akan berlangsung seperti ini. Ini juga yang dihasilkan oleh PPH Atmajaya. Saya juga sangat berterima kasih, juga memberikan apresiasi sangat tinggi, di mana tahun ini sudah dibuat agenda prioritas riset ya, dan hampir sama sebetulnya dengan yang global tadi ya. Jadi dikumpulkan ada 46 narasumber nasional, kemudian dipilih area prioritasnya, dan ternyata memang yang paling tinggi prioritasnya adalah kaskade pengobatan dan juga enabling environment. Jadi hampir sama. Bagaimana caranya kita memberikan service lebih baik ya, karena semua sebetulnya sarananya sudah tersedia, tapi tentang implementasi dan operasionalnya ini yang kira-kira masih menjadi masalah di tempat kita. Jadi jelas sekali bahwa arah kalau penelitian di Indonesia menurut saya di masa depan adalah kita memerlukan lebih banyak riset implementasi yang memang ditujukan pada kata kuncinya adalah pada real world setting ya, kira-kira pada dunia nyata seperti apa. Kalau kita hanya meniru dari tempat lain, dari jurnal gitu ya, dengan setting yang berbeda, atau mungkin penelitiannya dikerjakan di clinical trial di mana settingnya sudah sangat dikontrol ya, di mana mungkin kejadian-kejadian yang tidak diharapkan sudah dibuang, dan ketika diimplementasikan ke dunia nyata kelihatannya hasilnya sangat berbeda. Jadi kita memerlukan banyak sekali penelitian-penelitian implementasi untuk melihat bagaimana sebetulnya kejadiannya di dunia nyata. Ini contohnya juga saya ambil dari SRAN, misalnya triple eliminasi ya. Triple eliminasi misalnya prevalensi ibu hamil sebetulnya cukup rendah, tapi kemudian tesnya ternyata walaupun sudah disediakan, tapi cakupannya rendah. Apa yang terjadi gitu sebetulnya. Jadi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang harusnya kita bisa jawab pada berbagai penelitian kita di masa depan untuk mencapai target yang kita inginkan. Kalau tadi disebutkan bahwa pandemi punya efek buruk, juga punya hambatan, misalnya kalau menurut Prof. Pande tadi punya tantangan, kalau menurut saya sebetulnya punya berkah juga sebetulnya ya. Kalau kita lihat dari sisi 2 hari ini, saya lihat juga, saya mencoba merangkum ya, jadi banyak teman-teman yang memberikan inovasi bagaimana caranya memberikan layanan HIV di saat pandemi ya. Kemarin juga Bu Ratna dari Subdit menjanjikan bahwa yang multi-month dispensing itu akan diteruskan walaupun pandeminya sudah berakhir. Jadi kelihatannya sebetulnya pandemi memberikan juga banyak peluang untuk kita mempercepat perbaikan layanan ini seperti teleconsultation. Betul memang tadi misalnya masalahnya kita belum terbiasa self-testing, saya rasa banyak sekali dikerjakan oleh teman-teman juga di luar. Outreach strategi ya, bahkan ada yang sudah mulai mengirimkan obat dengan kurir dan sebagainya, dan ini saya rasa adalah merupakan suatu peluang gitu ya untuk kita teliti bagaimana service delivery yang memang diperlukan untuk teman-teman kita ini.
Ini juga yang kita lihat dampak dari pandemi gitu misalnya ya, PCR turun. Kita belum melihat nih apakah punya dampak nanti terhadap PCR HIV misalnya ya, sampai sekarang masih angkanya di sekitar 600-an, tapi kemarin bisa sampai 200-an ya PCR untuk COVID, dan padahal alatnya sama aja. Jadi apa yang terjadi mungkin kita bisa belajar dari COVID ini bagaimana caranya memberikan layanan yang lebih baik ya. Yang penting juga menurut saya adalah kita mulai memikirkan untuk memberikan differentiated service delivery. Jadi teman-teman ini berbeda gitu ya, kebutuhannya berbeda, clinical karakteristiknya lain, mungkin tidak cocok dengan layanan klinik biasa yang kita punya gitu ya. Akibatnya kita mulai mungkin mesti memikirkan di mana mereka seharusnya berobat seperti itu ya, dan ini mungkin memerlukan kajian-kajian dan juga penelitian-penelitian. Ini misalnya yang menarik ya di Proyek Hati adalah pemberian ARV walaupun hanya pertama, tapi dilakukan di lokalisasi ya, di Brodel, ini dilakukan di Jogja. Jadi ini saya rasa sangat menarik. Di tempat itu dikumpulkan, kemudian teman-teman yang memerlukan tidak usah datang ke puskesmas, tapi bisa mendapatkan tes HIV, kemudian mendapatkan ARV di situ, dan kemudian nanti baru pada bulan-bulan berikutnya perlu datang ke layanan kesehatan. Tapi ini merupakan suatu hub yang mempercepat kira-kira ya, jadi mempercepat layanan. Ini juga yang kami kerjakan di Bandung ya, waktu itu di penjara Bancai, di mana di penjara Bancai itu banyak HIV tentunya, dan ketika obat ARV-nya dimasukkan ke situ, angka kematiannya jelas sekali menurun. Jadi kita harus lebih banyak mempunyai inovasi untuk memberikan servis di mana sebetulnya mereka itu memerlukan. Dan juga mengkombinasi ini misalnya adalah klinik adiksi, di mana selain dilakukan pengobatan atau perawatan untuk adiksi, misalnya diberikan obat substitusi, juga diberikan tes HIV, dan hasilnya sangat baik. Jadi kalau kita mengalah gitu ya klinik HIV, kita bubar aja klinik HIV, kemudian kita masuk layanan HIV itu di tempat-tempat di mana mereka memerlukan, kelihatannya lebih baik ya. Ini juga misalnya peluang yang saya pikirkan gitu ya untuk masa depan. Kita sudah mulai masuk ke dalam Prolanis misalnya ya, atau program untuk pelayanan penyakit kronis, dan HIV ini harus kita masukkan sebetulnya ke dalam Prolanis ini. Kita tahu misalnya sekarang ada Pusbindu ya, misalnya kenapa HIV kok tidak bisa masuk? Kenapa tidak bisa periksa darah di Pusbindu oleh kader gitu, padahal diabetes saja bisa ya. Dan peluangnya sebetulnya di Indonesia banyak sekali. Kita punya integrasi layanan seperti Poslandu Lansia, ada puskesmas peduli remaja ya, ada puskesmas anak misalnya, ramah anak dan sebagainya. Ini sebetulnya suatu peluang-peluang di mana service delivery lebih bisa dilakukan dengan lebih baik karena menyasar pada kelompok itu, dan juga sesuai dengan kebutuhannya, di mana pelayanan HIV kita berikan berbarengan dengan layanan-layanan yang diperlukan oleh kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan karakteristiknya. Ini mungkin slide-slide terakhir saya mengingatkan bahwa sekarang COVID juga memberikan inovasi baru, di mana kita sekarang masuk ke era open science ya. Teman-teman juga pasti sekarang banyak sekali menemukan publikasi, bukan di publikasi yang resmi, yang terskopus, tapi justru di preprint ya. Lancet aja punya preprint. Jadi banyak sekali penulis yang menulis bukan untuk publikasi, karena sebagian besar ternyata banyak penelitian juga memperlihatkan bahwa yang di preprint itu tidak dilanjutkan ke publikasi. Jadi tujuannya hanya untuk mempercepat saja pertukaran dari informasi, dan juga di open science ini ada open data. Jadi kita bukan cuma bertukar publikasi, tapi juga bisa bertukar data. Saya rasa kalau jaringan peneliti HIV punya repositori jurnal gitu ya, tapi juga kalau seandainya punya repositori data, ini saya rasa sangat bermanfaat, di mana data itu bisa di recycle ya, kita bisa kumpulkan, kemudian kita bisa analisis dengan cara yang lain. Dan yang terakhir mungkin saya mengingatkan bahwa ada konsep triple helix, quadruple helix, quintuple helix, di mana
penelitian supaya berkesinambungan tentu harus punya kolaborasi gitu ya, punya kolaborasi dengan yang lain, dan kelihatannya kita banyak sekali melakukan kolaborasi dengan komunitas, dengan publik, dengan government, tapi dengan industri kelihatannya belum ya. Saya ditanya oleh seorang mahasiswa, kenapa HIV nggak punya vaksin ya? Nah, mungkin sebetulnya karena kita belum ada hubungan dengan industri. Berbeda sekali dengan COVID yang dimana vaksinnya dalam 1 tahun saja sudah sedemikian banyak ya. Mungkin itu jadi sebagai kesimpulan saya sampaikan bahwa target ending HIV sudah di depan mata, perlu kontribusi semua pihak untuk mencapainya termasuk peneliti. Arah penelitiannya kalau menurut saya adalah penelitian implementasi dan operasional yang fokus pada kaskade test and treat. Kelihatannya ini yang harus kita lakukan pada masa-masa akan datang sehingga kita nanti bisa menyungguhkan gitu ya pada penentu kebijakan ataupun siapapun seperti menu gitu ya. Jadi tentu ini nanti ada biayanya juga, ada kalau seandainya pemerintah daerah ingin melakukan satu intervensi berapa biayanya dan kira-kira cost effective analisisnya seperti apa. Ini mungkin yang bisa kita tawarkan dari pihak peneliti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dr. Sandip. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya izin stop share. Ya, terima kasih Dok. Presentasi yang sangat menarik. Ternyata memang arah penelitian ke depan adalah delivery science ya, melihat penelitian operasional untuk membuat menu-menu terintegrasi misalnya dan mencari platform juga misalnya penjara, PKPR dan lain sebagainya. Jadi memang arah ke depannya adalah mencari cari cara mendeliver pengobatan, perawatan, pencegahan dan layanan HIV dengan tepat ya. Terima kasih Dok atas paparan yang sangat menarik. Mungkin kita ke presentan yang ketiga, ke pembicara ketiga. Pembicara ketiga mungkin Bapak Ibu sini sudah sangat mengenal Prof. Irwanto. Sebentar. Prof. Irwanto akan membicarakan tentang COVID-19 dan anak-anak yang hidup dengan HIV. Topik yang sangat menarik dan mungkin nggak banyak didiskusikan ya tentang pengalaman anak dengan HIV. Mungkin sini Bapak Ibu sudah mengenal Prof. Irwanto adalah guru besar Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Beliau juga pendiri dan penasehat PPH Unika Atmajaya. Beliau Direktur Kerjasama Fogarty Indonesia. Dan beliau aktif melakukan menjadi peneliti dan menjadi konsultan di isu HIV, lepra, disabilitas, nafsa, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. Banyak sekali pengalaman beliau. Prof, apa sudah hadir di sini? Ya sudah. Ya, itu sih ya Sandip. Apa kabar? Baik, Prof. You look great. Gila, bagus. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Mungkin Prof. Silakan bisa sharing kajiannya dan pemikirannya untuk topik yang sangat penting ini. Terima kasih, Sandip, teman-teman sekalian. Tadi ada Dr. Rudi, Dr. Pande. Makasih banget untuk introduksinya, sudah mencakup hampir 75% dari apa yang ingin saya katakan sebetulnya. Well covered sudah. Ada 3 sedikit mungkin yang bisa saya katakan, terutama hubungan dengan anak yang sudah terdampak HIV, terdampak COVID lagi ya. Ini seperti anak yang terjepit 2 anak tangga besar gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang lanjut aja itu slide-nya. Pada dasarnya isu anak ini adalah isu yang tertinggal. Somehow saya sendiri wondering ya, bertanya-tanya dalam hati, mengapa kok bisa ya isu anak yang biasanya menarik perhatian begitu besar di Indonesia di dalam policy implementation saat ini justru menjadi yang terbelakang, menjadi yang tertinggal gitu. Apakah ini blind spot? Apakah ini tarik ulur global nasional dalam segi policy, mana yang harus diprioritaskan,
sehingga terjadilah sesuatu yang seharusnya prioritas di negeri sendiri menjadi yang paling belakang. Mungkin saya akan memberikan sedikit analisis, kemudian mencoba merumuskan beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Tetapi sebagaimana halnya dengan data dan informasi tentang anak di Indonesia, hampir semuanya masih gelap. Nah, ini yang membatasi bahkan orang seperti saya yang seharusnya tahu banyak, itu menjadi seperti orang buta di dalam kamar gelap lagi ya, mencoba meraba-raba harus kemana, apain yang perlu dipegang dulu dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat beberapa hal, jumlah ibu hamil yang terdampak HIV, walaupun mungkin di sana sini ada angka, ada estimasi, tetapi lagi-lagi ini juga nggak jelas berapa sih ibu-ibu hamil yang sudah terdampak HIV, terutama yang sudah dibawa ke dalam area treatment-nya, ke cascade treatment-nya. Tadi dikatakan salah satu presentasi Dr. Pande atau Pak Rudi bahwa jumlah mereka atau persentasi mereka cakupan treatment terhadap ibu hamil ternyata sangat kecil. Nah ini kan mengkhawatirkan karena jumlahnya saat ini kalau dari estimasi World Bank sekitar 18.000 anak itu usia 0-14 tahun, tetapi dari yang dibicarakan di koran dan sebagainya itu hanya sekitar 3.000. Mana yang betul perlu kita cari karena sebagaimana halnya dengan kebijakan privacy di dalam layanan kesehatan, ada kemungkinan besar bahwa anak-anak ini menjadi tersembunyi ya, menjadi invisible, nggak kelihatan. Oleh karena itu tadi lalu kita harus menduga-duga kalau kita tahu ada anak yang di dalam yang sudah terinfeksi, apakah mereka itu masih atau sudah di dalam treatment atau belum. Ditambah tentunya sebagian besar yang di dalam hidup di dalam komunitas miskin. Kita pernah ada lomba foto dulu yang mencoba meng-capture layanan dari LAP dan kita menemukan kehidupan anak-anak di dalam komunitas kumuh di Jakarta itu sangat menyedihkan. Ada anak-anak yang persis bersandingan dengan pembakaran sampah, ada anak-anak yang harus tidur tempat-tempat lorong-lorong sempit, ada anak yang harus naik tangga yang sangat sempit dan licin ke atas, dan di ruangan atas pun sangat sempit, segalanya menjadi satu, termasuk orang tuanya, dan seterusnya. Ini mungkin juga yang menimbulkan tadi invisibility dari anak di dalam statistik penjangkauan maupun statistik anak yang hidup dengan HIV. Ditambah tentunya sebagian besar dari anak yang sudah menjadi yatim atau yatim piatu, sehingga mereka entah terdaftar atau tidak di kependudukan, tetapi mereka tidak terdaftar di atas kartu keluarga orang tuanya, tetapi mungkin kartu keluarga orang lain. Kalau masih beruntung, tentu saudara dekat seperti kakek nenek atau tante atau pamannya. Tetapi seringkali anak akan hidup di luar rumah tangganya sendiri karena statusnya yang ditakuti banyak orang ya itu. Karena dia lahir dari ibu bapak yang HIV, ada dugaan anak ini juga pasti terinfeksi. Karena dia terinfeksi maka masyarakat sering kali bereaksi sangat negatif. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau begitu berapa sih anak yang sudah HIV tadi terdampak juga dengan COVID? Nah ini dia, ya jadi kagak ngerti juga kita, nggak tahu apakah cukup besar, relatif, gitu ya. Nah, mari kita melihat pengalaman yang sangat sempit dari LAP, misalnya itu salah satunya. Nah, Riyama itu ada di sini nanti siap untuk menjawab kalau Riyama, kalau persoalan LAP akan
pertanyakan. Tetapi ada beberapa hal yang khas. Sebelum saya ke sana, sebetulnya yang ingin saya unggah dulu adalah seandainya tidak ada COVID pun, pelayanan terhadap anak itu sudah terpuruk. Contoh, yuk mari kita lanjutkan. Profilaksis banyak yang sudah di dalam protokol treatment terhadap anak sudah dirumuskan. Tetapi yang tersedia sangat sedikit dan yang tersedia tidak banyak yang ada di dalam dosis anak-anak. Karena yang ada dosis anak-anak itu dalam bentuk sirup, tetapi kita tidak punya karena ditentang oleh salah satu lembaga konsumen yang mewakili pemerintah katanya, dan dengan demikian tidak digunakan. Padahal menurut salah satu aktivis kita yang pernah pergi ke Thailand, ya, seorang ibu yang juga terinfeksi HIV yang pernah pergi ke Thailand, di Thailand semua anak dengan HIV sampai ke pelosok pun dapat menjangkau sirup untuk treatmentnya. Di Indonesia boro-boro, ya. Yang terjadi adalah dokter yang mempreskripsikan akan dipreskripsi obat-obat yang diberikan untuk orang dewasa dan diberitahu bagaimana cara meracik obat itu untuk menjadi dosis anak-anak dengan caranya sendiri. Ya, ada yang pakai sendok, ada yang pakai tadi dikatakan teman saya mengatakan ada yang bahkan pakai gembok lalu dihancurkan pakai gembok. Baru kemudian dipilah-pilah. Padahal waktu pakai gembok kali digempur begitu kerasnya, obat itu mungkin sudah tercecer kemana-mana. Ya. Ini berakibat besar terhadap resistensi. Saya pernah mendengar presentasi resistensi lini pertama terhadap anak di Indonesia, tapi saya lupa presentasinya. Mungkin nanti Sandip bisa memberitahu kalau dia tahu. Sandip. Tetapi salah satu penyebabnya adalah itu tidak tersedianya child dose drugs yang seharusnya disediakan oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita tahu ada hal yang tidak diperbolehkan di dalam zat yang sudah ada yang kita impor, seharusnya kita bisa buat sendiri. Nah, tapi lagi-lagi persoalan kesehatan itu berbenturan dengan persoalan industri. Industri harus mencapai BEP, ya, break even point-nya. Break even point tidak bisa dicapai dengan obat-obat untuk HIV karena populasi yang terinfeksi dianggap masih terlalu kecil. Gitu. Dan karena harganya tidak mungkin bersaing dengan India atau lagi Brasil, maka importnya juga tidak mungkin. Nah, karena seperti itulah maka Indonesia tidak memproduksi sama sekali. Nah, ini menjadi sangat tergantung dari produksi luar negeri dan menjadi tergantung dengan orang-orang yang luar biasa yang mencoba mendatangkan itu ke dalam negeri untuk pengobatan. Nah, kita biasanya mempunyai orang-orang seperti ini. Dulu Prof. Zubairi Jurban salah satunya yang berani di dalam kepergian itu membawa obat-obat itu untuk menyelamatkan anak-anak kita. Saya tidak tahu saat ini siapa lagi yang seperti itu, tetapi akibatnya menjadi sangat jelas. Supply and change di dalam drugs ARV khususnya untuk anak-anak di Indonesia menjadi sangat buruk. Ya, musim-musim tertentu, apalagi waktu terhampar COVID pada pertama kali, itu semuanya stop. Di situ anak-anak ada beberapa yang mencoba mencari lanjutan obatnya, tidak tersedia karena orang takut mengirim, bahkan anak-anak sendiri takut ke rumah sakit atau orang lain takut ke rumah sakit untuk mengambil obat. Nah, jadi di dalam cascade treatment sendiri gangguannya sudah sangat besar. Ya, dana untuk perawatan anak-anak ini memang banyak diambil dari dana nasional dan dari RAPBN. Tetapi juga karena itulah mereka menjadi sangat terbatas. Ya. Dana-dana lain
terutama dana yang berasal dari Global Fund, ternyata belum digunakan dengan cukup baik untuk membantu supply chain yang ada di ketersediaan ARV untuk anak-anak ini. Kalau di dewasa kan ada Clinton Foundation, ada ada Global Fund dan sebagainya yang memberikan sumbangan cukup besar. Nah, di Indonesia kalau APBN nasionalnya itu kecil, APBD-nya jauh lebih kecil lagi. Nah, ini tentunya sangat bermasalah, apalagi kalau HIV dipandang sebagai stigma, ya, dipandang sebagai aib di satu masyarakat. Tentunya mereka tidak akan menggelontorkan uang untuk mengatasi sakit penyakit yang dianggap memalukan. Itu masalah besar yang sampai hari ini harus dapat dijelaskan oleh pemerintah dengan baik kepada anak-anak kita, karena mereka tidak bertanggung jawab terhadap pejabat harus bertanggung jawab terhadap anak-anak. Saya kira itu, gitu. Oke. Tadi saya mengatakan bahwa yang sangat mengherankan adalah ketika COVID itu mulai menghantam, maka yang terjadi adalah bahwa anak dengan HIV ini ikut terlantarkan dengan sebetulnya bukan anak dengan HIV saja sih. Saya melihat, karena riset saya itu ada di anak yang miskin yang dieksploitasi secara seksual. Semua anak-anak itu tidak mendapatkan akses ke perlindungan sosial. Ini sangat membuat orang emosional sekali karena oleh kebijakan negara. Yayasan Bandungwangi yang menjangkau lebih dari 160 anak yang beresiko di kampung-kampung, bahkan beberapa ada yang sudah dijual oleh ayah ibunya melalui smartphone, masih saja dipush untuk melayani pelanggannya pada saat COVID karena tidak ada bantuan dari negara. Dan pelajaran dari LAP juga menyatakan bahwa sedikit sekali dari jangkauan LAP yang mendapat bantuan negara secara langsung. Tetapi mereka mendapat bantuan pada akhirnya karena upaya dari LAP sendiri untuk memobilisasi sumber daya lain yang kemudian membantu anak-anak ini untuk paling tidak mendapatkan minimum quality of standard of care-nya dapat, gitu. Otherwise mereka tanpa ada agensi seperti LAP, anak-anak ini juga pasti akan terlantar. Saya kira salah satunya mungkin adalah memang blind spot di dalam kebijakan. Karena masih banyak orang yang beranggapan HIV/AIDS itu adalah penyakit orang-orang berdosa. HIV/AIDS itu adalah penyakit dari kelompok-kelompok tertentu yang dianggap tidak diterima di masyarakat. Maka dampak itu meskipun jatuh kepada anak tidak perlu mendapat prioritas yang baik. Mereka tidak bisa memisahkan kepentingan anak sebagai populasi tersendiri, sebagai populasi rentan yang mempunyai kebutuhan sendiri, populasi dewasa. Mereka tidak bisa melihat perilaku orang dewasa tidak selalu akan dilanjutkan oleh anak-anak mereka. Nggak ada hubungan sebetulnya. Tetapi stigma dan diskriminasi itu tetap berlanjut. Mungkin karena kurangnya informasi, atau mungkin karena pengaruh-pengaruh nilai-nilai konservatif yang sangat sulit untuk semacam tacit knowledge, orang bilang tacit knowledge, di mana dipercaya oleh seseorang tanpa dipertanyakan lagi keabsahan dari nilai-nilai itu. Dan itu sulit untuk kita kalau harus bersaing dengan nilai-nilai seperti itu. Kemudian ekologi dari anak dengan HIV memang membuat yang tadi saya mengatakan, salah satunya adalah privacy. Tidak boleh memperlihatkan wajahnya, tidak boleh mendisclose siapa itu mereka dan sebagainya. Kebijakan itu sendiri akhirnya menggigit jari kita. Ini pendapat saya, karena kemudian
privacy yang berusaha melindungi anak tadi karena mungkin dikelolanya hanya satu arah saja, ya. Nah, kalau itu dikelola dua arah tidak apa. Di satu arah ada privacy protection, tapi di arah yang lain ada encouragement untuk ibu dan anak untuk disclose. Dan itu dibimbing. Sehingga mereka pada akhirnya toh akan mendisclose dengan bimbingan tertentu. Dan kalau itu terjadi, maka bantuan itu akan datang. Tetapi karena ini satu arah, orang hanya ketakutan dengan privacy, walaupun DPK sudah berulang kali mengatakan orang yang disclose anak untuk treatment itu tidak akan dituntut apapun, ya. Tetapi masih belum terjadi. Ini mungkin masih ada seperti itu, sehingga dikombinasikan dengan anak yang hidup miskin, anak di dalam yang di overprotect oleh orang tuanya, anak ini menjadi invisible. Anak ini menjadi bayang-bayang saja. Ceritanya ada. Anak itu di mana nggak tahu. Pelayanan psikososial yang segregated pada kelompok dengan sosial ekonomi yang lebih baik. Ya, kalau sekolah-sekolah yang bagus itu mendapat pelayanan psikososial, ada permainan, ada informasi. Tetapi begitu anak-anak itu hanya sekolahnya di kampung, kadang-kadang sekolah harus kelompok-kelompok sendiri. Anak ini tentunya neglected. Kemudian tentunya neglect yang lain itu datang karena kehilangan sumber ekonomi di keluarga. Orang tuanya mungkin tidak bekerja lagi, orang tuanya stres di rumah, ada yang mabuk, ada yang macam-macam, kekerasan terjadi dan sebagainya, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas hidup anak itu sendiri. Lanjut untuk terakhir. Nah, ini mungkin agenda yang bisa kita lihat. It might not be realistic, dan mungkin saya cuma mimpi aja. Tetapi yang jelas tadi dikatakan oleh Dr. Rudi Segala, kita butuh inovasi, kita butuh cara menjangkau yang lebih inovatif. Dan saat ini, kalau anak itu bisa dijual dengan smartphone, maka apa kepentingan anak juga tidak bisa kita advocate lewat smartphone juga, ya, sebagai identifier. Kombinasi antara teknologi dengan niat baik dan teknik penjangkauan yang baik mungkin akan menemukan satu inovasi yang sustainable dan yang doable, bisa kita amati, bisa kita hitung untuk kepentingan anak ini. Tetapi juga inovasi seperti itu harus bisa meningkatkan kepercayaan kepada anak, ya. Saat seperti ini sulit sekali karena anak lebih banyak dipakai, ya. Anak lebih banyak dijadikan properti, dijadikan semacam means untuk mendapatkan yang dibutuhkan oleh orang dewasa. Kepribadiannya, keinginannya, bahkan kepahitan hidupnya nggak pernah diperhitungkan. Gitu. Saya sangat mengencourage kalaupun penjangkauan itu akan menjadi bagian yang inovatif, maka penjangkauan itu juga harus dimotori oleh anak-anak sendiri. Anak-anak harus bisa berpartisipasi, caranya seperti apa harus kita cari, pada usia berapa harus kita cari. Tetapi mereka harus bisa speak up dengan their friends, their colleagues, untuk ikut di dalam merebut, aku punya hak untuk didengarkan, saya punya hak untuk mendapatkan tulisan. Thank you so much, Sandip. Saya kira talk too much maybe, karena yang lain-lain itu biasa aja, best practice, kalau macam itu. Ya, ini sesuatu yang sudah lazim diusulkan. Terima kasih Prof atas paparannya, dan memang anak dengan HIV ini sangat-sangat invisible dari segi pembelajaran pendidikan kedokteran saya pun juga nggak banyak didiskusikan, sampai penelitian dan lain sebagainya juga sangat-sangat invisible, dan ini menjadi masalah yang sangat harus kita perhatikan. Di sini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang muncul, tapi waktunya kita hanya 10 menit. Mungkin kita mulai, saya bacakan saja pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama untuk Prof. Pande dari Bu Evi.
bagaimana proteksi data perlu dikembangkan. Mengingat mungkin kita bahkan di level perguruan tinggi belum memikirkan proteksi data penelitian, termasuk proteksi terhadap data partisipan ketika mengambil data pengambilan data dilakukan secara online. Prof. Pandey mungkin jawabannya singkat saja karena waktunya sangat sedikit. Ya, yang pertama, protokol harus betul-betul kita rapikan. Protokol menyebutkan secara jelas bagaimana data disimpan, bagaimana data akan digunakan, dan bagaimana data akan dianalisis lebih lanjut. Ya, jadi protokol harus cukup clear begitu. Kemudian kalau kita menggunakan sistem online, yang ideal sebenarnya universitas punya server sendiri. Yang ideal, universitas atau rumah sakit punya server sendiri. Tetapi memang problemnya adalah misalnya kami di UNUD servernya sangat kecil ya, masih terbatas. Sehingga mau tidak mau seperti penelitian yang kami lakukan kemarin, kami nyewa server di Singapura. Nah, perjanjian antara Singapura dan kami yang harus betul-betul dibuat dengan baik, bagaimana sistem enkripsi dilakukan dengan betul, kepemilikan data harus diperhatikan. Jadi jangan ada tangan kontrak atau membeli server secara serampangan. Jadi kita harus betul-betul hati-hati untuk itu. Saya kira itu yang sementara bisa kita lakukan, tapi kalau yang ideal sekali, harusnya universitas punya server, database tersimpan dengan baik, proteksi dilakukan dengan baik di sana. Mungkin UNPAD sudah punya ya, Dr. Rudingit. UNPAD sepertinya sudah punya, tapi UNUD memang belum. Baik, terima kasih Prof. atas jawabannya. Mungkin kita ke komentar berikutnya. Ada salah satu tantangan bagi kami di layanan dasar adalah minat penelitian di antara nakes yang masih rendah dan kurangnya dukungan dan dana penelitian. Mohon pencerahan dari para narasumber bagaimana mengatasi tantangan tersebut ya, minat nakes peneliti muda di isu HIV masih mungkin rendah dan pendanaannya juga semakin mengecil. Mungkin para narasumber dari Prof. Pandey, Dr. Rudi, Prof. Ir, kalau ada yang bisa disumbangsi untuk menjawab pertanyaan ini. Saya ini ya, perbedaan antara kita dengan Thailand itu antara lain adalah bagaimana Thailand itu menghargai nakes mereka. Ya, nakes mereka jamin dulu hasilnya itu dari uang pemerintah, kemudian baru bisa dituntut untuk melayani yang sulit-sulit. Tapi di Indonesia enggak, layani yang sulit-sulit dulu, kamu mau makan atau enggak urusan kamu sendiri. Nah, sehingga dokter pun mikir loh kalau mau ke sana. Tetapi kalau dokter di Thailand dibayar $3.000 per bulan, itu flat, yang lain-lain you cari tambahan sendiri. Tapi layannya puskesmas full time, pasti dia layani, gitu. Saya kira Indonesia menghadapi tantangan, khususnya di profesi kedokteran itu sangat serius. Because nobody yang tidak butuh dokter. Semua, bahkan orang yang namanya dewa di Indonesia butuh dokter. Tidak mungkin tidak. So, treat dengan baik dokter-dokter kita itu. Kita itu benar-benar dosa besar dengan dokter-dokter kita. Anak-anak muda terpaksa jadi asuransi, kerja di bank. Oh my God. Padahal kita membutuhkan di pelosok-pelosok, kita membutuhkan dokter. Setuju sekali. Dokter Rudi segala itu, Pandey itu, gedung tuh pintu-pintu besar ini, jangan cuma beli alat kesehatan. Benar sekali. Kalau kesehatan dokternya baik, alat kesehatan nggak perlu lagi yang macam-macam. Ya, mungkin Prof. Pandey, Dr. Rudi ada yang mau menambahkan? Benar sekali. Dr. Rudi dulu. Mungkin saya menambahkan sedikit kalau tenaga kesehatan, apalagi dokter ya itu kalau di kita sebetulnya hampir selalu dia punya tugas mengajar juga ya. Jadi sebetulnya kalangan akademisi juga sebetulnya gitu, walaupun mungkin bukan tugas utamanya. Jadi sebetulnya bisa masuk gitu kalau dia minatnya rendah. Saya rasa memang tugas dari akademik sebetulnya ya untuk membuat suatu lingkungan, environment gitu di mana di situ mungkin ada dana penelitian, ada bimbingan dari mentor, ada semacam research center gitu yang mungkin tidak terlalu besar, tapi saya rasa di setiap akademi itu atau di setiap universitas itu pasti ada, dan saya rasa tugas dari akademi itu memang untuk mencari gitu ya, untuk mencari dan mengembangkan atmosfer itu gitu, sehingga
tenaga kesehatan yang pasti mengajar. Kalau menurut saya tenaga kesehatan tidak mungkin tidak mengajar, walaupun mungkin bukan yang utamanya, jadi ikut dalam kegiatan tersebut. Karena pasti saat dia melayani banyak pertanyaan yang sebetulnya ingin dia teliti ya, karena sebagai dasar dari seorang dokter pasti juga ingin melakukan penelitian. Mungkin itu tanggapan saya, Dr. Sandip ya. Ya, terima kasih Prof. Pande. Mungkin saya ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Saya kira kesalahan kita ya, para profesor, para doktor, para dosen ya. Selama ini selalu kalau ketika kita mengajarkan metodologi penelitian, terutama pada nakes, kita selalu berpikirnya primary data collection, mengembangkan sistem baru, mengumpulkan data secara aktif berbiaya besar. Padahal teman-teman nakes di layanan kesehatan itu mengumpulkan data setiap hari. Nah, tapi awareness terhadap kualitas data, menyimpan data dengan baik, dan kemudian kita bisa manfaatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian tidak terjadi. Data kita berantakan. Kita mengumpulkan data ribuan di puskesmas, di rumah sakit. Tetapi seberapa banyak yang kemudian datanya itu baik untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian? Nggak pernah ada yang berusaha melakukan ini dengan baik di Indonesia. Jadi saya pikir kita sudah harus mulai merubah mindset bahwa yang namanya riset tidak harus dijawab dengan primary data collection, tapi juga bisa dijawab dengan secondary data collection lewat layanan kesehatan. Yang mulai kita tetap buat kelolanya sekarang adalah bagaimana membuat sistem pengumpulan data di layanan kesehatan yang berorientasi riset. Tidak harus mahal, karena akan dikumpulkan secara rutin. Nah, sekarang bagaimana membuat dia tertata dengan baik. Nah, di senternya Dr. Rudi misalnya sudah di kliniknya beliau di Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah mulai dikembangkan itu. Tapi bagaimana dengan puskesmas dan primary care klinik yang lain? Makanya saya bilang kemarin Dr. Rudi, Dok, yang namanya itu apa sih namanya, Dok? Penelitian besarnya Inarespon, masuk dong primary care, jangan cuma rumah sakit yang diurusi. Saya sampaikan itu kemarin ke beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu suggestion yang sangat bagus, Prof. Soalnya memang analisis data sekunder masih sangat kurang, dan sistem informasi yang ada juga masih belum banyak dipakai dari segi outcome output dari Kemenkes, dan data itu juga belum banyak dipakai dan dianalisis lebih lanjut. Di sini ada mungkin kita ada waktu untuk satu pertanyaan lagi yang menarik di sini adalah pengembangan program respon berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Tolong jelaskan bagaimana memilih bukti-bukti ilmiah untuk dijadikan pedoman sandaran dalam pengembangan dan perbaikan program. Bagaimana proses tersebut dilakukan, mengingat banyak kepentingan ya, kepentingan industri dan lain sebagainya. Dalam 10 tahun terakhir dalam pengembangan perencanaan program, apakah kita sudah menggunakan dasar-dasar ilmiah secara objektif? Kalau ada yang belum pada bagian mana saja, para narsum bisa berbagi tema atau topik tertentu yang diyakini penting tapi belum digali dan diteliti. Jadi ya, kita banyak sekali penelitian, tapi apakah itu dipakai dalam sebuah kebijakan program, strategi memakai hasil penelitian evidence itu seperti apa? Mungkin silakan para narasumber, mohon jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Silakan Dr. Rudi, sudah unmute. Ya, silakan. Pertanyaan Mas Ferry susah nih. Tapi memang sebetulnya kita di HIV punya panli ya. Sayangnya emang panli ini belum optimal gitu ya, panel ahli. Harusnya sih panel ahli kalau menurut saya harusnya ketemu tanpa diminta oleh Subdit, oleh Kemenkes, dan kita ketemu rutin, kemudian kita membicarakan isu-isu atau hasil penelitian yang ada. Kita juga bisa mengundang peneliti yang kita baca, kemudian kita analisis bersama, kita buat critical appraisal dan jadi rekomendasi. Dan juga yang saya iri dari teman-teman komunitas adalah punya semacam cara untuk menyebarkan berita atau yang lebih baik ya. Kita terus terang saya nggak terlalu yakin kalau misalnya policy brief itu dibaca atau jurnal itu dibaca gitu. Kayaknya mungkin dibaca tapi mungkin tidak jadi mungkin kalau menurut saya mungkin para penentu kebijakan lebih banyak membaca publikasi yang disebar lewat WA misalnya atau lewat Instagram atau jadi kayaknya kita juga harus punya semacam tim advokasi di mana itu menyebarkan berita bukan hanya pada komunitas tapi juga
kalangan petugas kesehatan, pada kebijakan supaya kita lebih cepat bisa merespon gitu ya, atau mendapatkan hasil-hasil rekomendasi yang terakhir, bukan hanya kita harus membuat suatu acara tertentu di mana kemudian disosialisasikan. Jadi kayaknya metode-metode informal harus kita buat juga, web atau Instagram atau apa gitu ya. Dan tentu harus ada orang yang mengerti. Mungkin dari tim Panli nggak terlalu paham seperti itu bagaimana caranya gitu ya untuk itu. Tapi kayaknya itu harus kita pikirkan gimana supaya komunikasi dengan penentu kebijakan dan sebagainya itu bisa lebih baik. Mungkin begitu Mas Ferry, ini hanya pikiran saya aja sebetulnya Mas Ferry. Prof. Pandey atau Prof. Irwanto ada tambahan sebelum closing statement? Ya, saya setuju dengan pendapat Dr. Rudi yang berkaitan dengan Panli ya. Tapi memang Panli ini harus dilengkapi juga dengan administrasi, semacam staff yang memang mengelola daily daily activity-nya memang mengelola evidence. Itu yang saya kira kurang. Nggak ada struktur itu di Panli. Kemudian yang kedua, Balitbangkes harusnya. Yeah. Selama ini saya pernah ngobrol dengan teman-teman di Balitbangkes, mereka seperti kami nggak pernah diajak dalam penelitian HIV katanya. Kami nggak tahu dalam HIV apa yang terjadi. Nah itu harusnya kan ada teman-teman di sana fokus mengelola evidence juga bisa. Jadi bukan hanya mengerjakan riset, tapi juga fokus bagaimana mengelola evidence dan menggunakannya. Karena mereka ada di internal Kemenkes sendiri. Nah itu ya. Kalau yang berkaitan dengan bagaimana agar hasil penelitian kemudian bisa cepat diimplementasikan, itu Dr. Rudi tadi sudah menjawab di presentasi beliau. Implementation science. Jadi dalam setiap penelitian kita sejak awal perencanaan sudah melibatkan teman-teman pelaku, baik pelaku kebijakan maupun pelaku program. Sehingga mereka terinform sejak awal, terinform di perencanaan, terinform di proses, dan terinform di hasil dan bagaimana adopsi kemudian bisa terjadi. Saya kira itu jawaban kita ke depan. Terima kasih Prof. Prof. Irwanto mungkin ada tambahan? Sepertinya terpental ya. Iya, sepertinya. Iya. Baik, kita langsung saja ke closing statement dari para narasumber karena waktunya sudah 10.32, kita sudah lewat 2 menit. Sambil menunggu Prof. Irwanto, mungkin dari Prof. Pandey dulu sebagai pembicara pertama, mungkin statement untuk kedepannya kita harus seperti apa, jaringan ini kedepannya harus seperti apa, hopes-nya seperti apa dari Prof. Pandey untuk penelitian HIV kedepannya. Saya kira tantangan penelitian HIV ke depan Indonesia sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Dr. Rudi, adalah bagaimana mengimplementasikan evidence yang kita punya demikian banyak ya, instrumen tools yang kita punya demikian banyak. Dan pandemi COVID-19 ini harusnya tidak menjadi hambatan, tapi justru menjadi tantangan yang kemudian kita harus hadapi ya, challenge yang harus kita hadapi, melahirkan inovasi lebih banyak lagi untuk kepentingan penanggulangan HIV/AIDS Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Ya, mungkin closing statement dari Dr. Rudi. Ya, terima kasih banyak. Jadi tadi juga sudah disebutkan oleh Prof. Pandey bahwa kita perlu implementation science dan ini tentu harus duduk bersama gitu ya, dan sering mungkin terjadwal gitu ya antara peneliti, antara pemerintah, dan juga yang penting mungkin bagaimana caranya kita memikirkan supaya kalangan industri bisa masuk, supaya penelitiannya atau programnya itu bisa berkesinambungan. Karena kita tahu tentu bukan lagi tugas peneliti kalau dia sudah menciptakan inovasi, kemudian sudah jadi programnya, kemudian dia harus juga melakukannya gitu ya. Jadi harusnya sih sudah bisa diserahkan kepada publik, jadi nanti dilaksanakan oleh pemerintah atau didanai oleh industri. Jadi bagaimana caranya supaya membuat ini berkesinambungan, itu mungkin jadi hal yang belum kita lakukan gitu ya. Mungkin itu Dr. Sandep. Baik, terima kasih. Sepertinya Prof. Irwanto tidak bisa melanjutkan karena ada rapat lain. Kita sudah lewat 4 menit ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sudah melewat waktunya 4 menit. Tapi terima kasih Prof. Pandey, Dr. Rudi atas paparannya, insight-nya yang sangat menarik. Mungkin kesimpulan yang paling utama adalah penelitian implementasi delivery science itu harus lebih banyak dikembangkan, panel ahli harus dimobilisasi, mungkin ada relasi nih antara jaringan penelitian dan panel ahli supaya sering berkomunikasi antara dua orang tersebut. Dan mungkin terakhir tadi ya, komunikasi hasil penelitiannya
hasil komunikasi datanya dan memastikan bahwa pemangku kepentingan dari segi komunitas maupun pemangku kebijakan terlibat dari pertanyaan penelitian sampai interpretasi hasil supaya datanya benar-benar bisa dipakai. Saya belajar banyak sekali dari sesi hari ini, jadi saya berterima kasih pada narasumber